Sistem pembubaran ormas di Indonesia masih belum memiliki indikator yang jelas dan mekanisme yang sesuai dengan keberadaan negara hukum. Pembubaran ormas didasarkan pada ormas tidak menjalankan kewajiban dan larangan, sehingga alasan pembubaran ormas dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk ancaman terhadap demokrasi, ideologi bangsa, konstitusi, kedaulatan negara, dan keamanan nasional. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan pendaftarannya, di mana untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pertanyaan, apakah ada kaitan teroris dalam aliran-aliran tersebut? Mengingat aliran tersebut pernah melakukan pemberontakan. Jadi menurut saya itu tidak ada kaitan teroris dalam FPI HTI itu tidak ada yang melatar belakangi teroris, bahkan dari organisasi tersebut sangat mengecam dengan teroris. Jadi kaum tersebut hanya menentang pemerintah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zanuba Saifutal Amalia. Di sini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan mengenai organisasi masyarakat, yakni Front Pembela Islam atau FPI. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai keberadaan aliran tersebut di Indonesia? Front Pembela Islam merupakan sebuah organisasi massa Indonesia yang berhaluan Islamisme konservatif yang berdiri pada 1998 oleh Habib Rizik Syihab. Jika dilihat dari segi histori, organisasi FPI telah mengorganisasi sejumlah aksi protes dan demonstran massa. Salah satu yang menonjol adalah aksi bela Islam, yakni aksi unjuk rasa sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur DKI, yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok tahun 2016, dan unjuk rasa lain-lainnya. Menurut saya, keberadaan FPI di Indonesia dengan berbagai aksi-aksi yang telah dilakukan dirasa kurang pantas sebagai ormas bernuansa Islami yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya saya tidak terlalu kaget dengan fenomena-fenomena semacam itu, karena Rasulullah sendiri kan sudah pernah bilang kalau umat Islam sendiri akan terpecah menjadi beberapa golongan. Ya, golongan-golongan itu cenderung menyerang individu-individu yang cenderung imannya masih dikatakan lemah. Jadi mereka masih mudah dipengaruhi dengan apa yang mereka bawa ini. Terlebih lagi kalau mereka maksudnya sudah di ranah pendidikan. Jadi mereka lebih mudah untuk mempengaruhi orang-orang tersebut. Untuk campur tangan politik ada atau tidaknya saya sendiri kurang paham, tapi menurut saya fenomena semacam ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk mereka mencapai tujuannya. Jadi penyebab aliran-aliran tersebut dapat mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikut aliran tersebut. Oke. Untuk penyebabnya aliran tersebut yang dapat mempengaruhi orang lain, banyak kasus. Saya banyak melihat ini, ya maaf sebelumnya, banyak penceramah-penceramah, ustadz ataupun seperti kayak motivator yang tanda kutip membawa agama itu menyelewengkan arti hadis atau ayat Quran yang paling umum. Itu biasanya tanda kutip seperti ayat-ayat atau hadis-hadis yang berjihad untuk mati ini nanti masuk surga, itu udah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada malam hari ini kami telah diwawancarai oleh mahasiswa Yayan Telangkum Jurusan Komunikasi, yakni saudara Adinda, akan memberikan sebuah dua pertanyaan yang krusial kami kira ini. Yang pertama adalah tentang keberadaan organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah, dan yang kedua, apakah organisasi itu ada hubungannya dengan politik. Yang pertama, kalau dilihat dari gerak-gerik utamanya adalah HTI, bahwa keberadaan organisasi tersebut mengarah kepada situ, karena bagaimanapun di sana akan mendirikan khilafah, dan jelas-jelas bahwa khilafah itu tidak sesuai dengan Pancasila dan itu sangat dilarang. Karena itu kebijakan pemerintah untuk menghentikan sekaligus menonaktifkan organisasi itu dipandang perlu sangat, dan itu sangat efektif untuk mencegah
memastikan Indonesia tidak terpecah dan akan tetap saja berada pada naungan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Adapun terhadap dua organisasi yang telah dinonaktifkan tersebut dan itu sudah merupakan kebijakan dari pemerintah, kami kira keputusan yang dilaksanakan oleh Kemenhub dan kementerian yang lain itu sangat efektif dalam rangka untuk mengkanter sekaligus menghentikan gerakan-gerakan yang akan mengarah kepada disintegrasi, utamanya pada hal-hal yang bersifat radikal. Oleh karena itu, sebenarnya pemerintah pun juga harus membina terhadap organisasi ini, karena bagaimanapun organisasi ini tidak bertentangan atau sama-sama organisasi Islam yang akan menggunakan. Kalau gerakan ini adalah merupakan gerakan yang mengarah kepada radikal, maka hal itu sangat bagus untuk dihentikan sekaligus untuk dinonaktifkan daripada gerakan itu, dan semoga dengan adanya keputusan ini para penggagas, para tokoh yang telah mendakwahkan Islam, mari didakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menghargai sesamanya, Islam yang tidak hanya mementingkan untuk organisasinya, tapi Islam yang nanti akan bisa bersinergi dengan golongan-golongan yang lain. Mungkin ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.